Shalom, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Cilukba adalah istilah yang digunakan untuk bermain, biasanya dengan anak-anak, khususnya anak yang masih bayi. Dengan menutup wajah menggunakan kedua tangan, lalu mengatakan cilukba kepada bayi, biasanya menimbulkan gelak tawa sebagai respons dari bayi tersebut. Mengapa? Mungkin saja bagi si bayi hal ini menakjubkan. Karena ada satu wajah, ada satu sosok gitu, yang sebentar ada lalu menghilang, lalu kemudian muncul kembali. Itu sesuatu yang mengejutkan, tapi sekaligus menakjubkan. Nah, bicara soal takjub, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil di tengah semesta ini? Mungkin saat kita keluar menatap bintang di langit, lantas terbersit, sungguh besar Allah Sang Pencipta semesta. Atau mungkin saat kita bangun tidur di pagi hari, lalu kita menghirup udara dalam-dalam. Lantas juga kita berpikir, sungguh Allah memelihara kehidupan setiap ciptaannya. Saat melihat hal yang besar, memang rasa takjub itu mudah muncul. Tetapi sebaliknya, dari hal-hal sederhana, kadang rasa takjub itu menghilang. Jika direnungkan, rasa takjub itu bisa kita katakan sebagai bagian dari spiritualitas. Kehilangan rasa takjub bisa menyebabkan sesuatu di sekeliling kita terlihat biasa-biasa saja, dan karenanya kita jadi kurang bersyukur karena menganggap itu ya sudah biasa, sudah seperti itu. Pemazmur di dalam Mazmur 104 mewartakan kebesaran Allah yang dahsyat. Secara runut dan teratur, ia melukiskan Allah yang bagaikan seperti seniman mencipta segala sesuatu. Misalnya di dalam ayat 1, 2, dan 5 dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda." Ayat 5, "Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya." Di sini Allah digambarkan mencipta langit dan bumi dengan kuasanya yang sangat besar. Membentang langit seperti tenda, meletakkan bumi pada alasnya supaya bumi itu kokoh. Lalu kemudian Allah digambarkan sebagai sosok pemelihara, sosok yang sangat peduli. Ayat 13-15 mengatakan, "Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia." Pemelihara bagi setiap ciptaan, pemerhati dan pemberi cinta kasih. Begitulah Allah digambarkan pada ayat ini. Dan tak ada respons yang tepat selain mensyukuri dan juga memuliakan Tuhan, karena perbuatan dan pemeliharaannya selalu nyata bagi setiap umatnya. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh pemazmur. Ia mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya." Ada sebuah komitmen untuk memuji Tuhan. Sambil pemazmur terus berdoa dan tentunya berusaha agar dosa dan kefasikan tiada lagi ia lakukan dan juga mungkin ia temukan. Bapak Ibu Saudara, ajakan bagi kita semua untuk mensyukuri karya Allah yang besar itu. Mari terus menjalani hidup yang adalah anugerah Tuhan. Mari terus takjub padanya karena kasih-Nya tak berkesudahan. Dan juga mari berkomitmen kembali untuk hidup dalam syukur dan kesediaan untuk memuliakan Tuhan selalu. Dan saat kita menjalani hidup yang tak selalu mudah, tentunya berat,
mari kita tetap bersandar pada kuasa Allah. Sebab dialah sang empunya dan juga sang pemelihara kehidupan kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pemazmur yang senantiasa mengingatkan, untuk firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami, bahwa rasa takjub kami tak henti-hentinya kami alami, baik saat kami mengalami keadaan yang membuat kami berkata, "Sungguh besar Engkau Tuhan," maupun di dalam hal-hal yang mungkin sederhana yang sering kami alami dan juga sering kami lewatkan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami menyadari bahwa dari hal-hal kecil itu pun Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Dan ajar kami lebih peka lagi. Dan kemudian kami akan takjub bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami, baik dalam keadaan baik-baik saja maupun dalam keadaan yang mungkin memberatkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bersyukur kepadamu, kami memuliakan-Mu melalui berbagai hal yang bisa kami lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Biarlah kami memuji-muji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dengan penuh ungkapan syukur. Amin.